Bab 251, Hadiah Gila. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Zhang Yu melihat bahwa netizen sedang mendiskusikan lagu apa yang ingin mereka dengarkan. Mereka tersenyum dan berkata, hari ini saya tidak akan memberikan lagu-lagu yang sudah didengar semua orang kepada teman-teman saya. Sebenarnya, saya menulis 2 paragraf ketika saya baik-baik saja. Saksofon, kali ini saya akan memberikan Anda sebuah lagu yang saya tulis sendiri. Kecuali beberapa pendatang baru di ruangan itu, mereka hanyalah orang-orang yang sibuk. Saya tahu masih banyak netizen yang mengenal Zhang Yuxi, dan kemudian mereka ingat bahwa mereka sendiri adalah komposer. Selama kompetisi nasional, Zhang Yu meminta Chai Sangming untuk melakukannya sendiri, Scarborough Bazaar dan catering saksofon. Ketika saya baik-baik saja, mari kita mainkan. Zhang Yu memasukkan flash drive USB dan memilih iringan. Saya akan memberikan Anda sebuah lagu sekarang. Kota Oriental. Karena tidak ada pasar Scarborough di dunia ini, Zhang Yu untuk sementara memberi nama, buat saja. Pasar Scarborough hanyalah sebuah lagu, tidak ada lirik, jadi tidak ada konotasi ideologis sama sekali. Pokoknya, pikirkan saja apa yang Anda sukai. Dengan suara pengiringnya, Zhang Yu meniup saksofonnya dengan lembut. Dengan dimulainya musik, itu hanya area obrolan yang sangat ramai dan perlahan-lahan menjadi sunyi. Suara saksofon ditransmisikan ke jutaan rumah tangga melalui internet. Lagu-lagu pasar Scarborough terdengar sederhana, tetapi sangat indah. Dan ada rasa waktu yang unik dalam melodinya. Ditambah dengan nada unik saksofon, sebagai hiasan, saya harus mengatakan bahwa lagu ini sangat menular di tempat. Tingkat saksofon Zhang Yu, bagaimanapun, juga merupakan tingkat master. Tidak lama kemudian lagu itu dimulai, dan semua netizen di ruangan itu terkejut dengan keterampilan saksofon Zhang Yu yang luar biasa. Bahkan Yu Meixiu, yang sedang menonton TV di lobi, membuka pintu kamar putranya dengan rasa ingin tahu, meninggalkan celah kecil, dan melihatnya, dan terkejut. Kapan anak dari keluarganya sendiri akan memainkan alat musik? Apa itu? Kedengarannya sangat bagus. Segera, nada terakhir pasar Scarborough menghilang. Zhang Yu juga menyesuaikan diri dari keadaan mabuk diri dan tertawa, bagaimana? Bagaimana saya meniup? Mengapa begitu sunyi? Apakah saya jatuh online? Petik 2. Begitu kata-kata Zhang Yu jatuh, sepertinya hujan turun saat hadiah itu disikat, ruangan itu terdengar suara pujian. Banyak telur naga terbang seperti telur. Telur, naga besar melintas, selamat kepada gurita jangkar, dan memperoleh ide dari tiran lokal, selamat kepada putra Anda bahagia. Pesan, luar biasa, hadiah diperlukan. Wow, penonton terkejut untuk sementara waktu. Satu telur naga adalah 500 buah, 99, yang hampir 50.000. Beberapa orang memposting di platform, tetapi itu tidak terlalu umum. Selain itu, beberapa orang menghadiahkan 99 combo berturut-turut, dan semua netizen di antara penonton bisa mendapatkan kesempatan untuk meraih amplop merah. Secara alami itu adalah 666 untuk sementara waktu, dan kolektif mulai meraih amplop merah. Telur naga besar melintas, selamat kepada gurita jangkar, dan memperoleh combo telur naga 99 dari ide tiran lokal, film super ringan Superman. Pesan, komedi ilahi. Netizen melihat 50.000 yuan lagi. Penonton adalah 666 untuk sementara waktu, dan meraih amplop merah. Telur naga besar melintas, selamat kepada gurita jangkar, dan memperoleh ide dari tiran lokal, saudari Sia Meo Meo, combo telur naga 99 yang dihadiahi. Pesan, saudara bersorak, telur naga besar berkelebat, selamat kepada gurita jangkar, dan memperoleh telur naga combo 99 dari tiran lokal ide, kakak teratai putih besar. Pesan, saya kakak Bai. Zhang Yu tahu sekilas bahwa ini seharusnya akun Xia Ziki dan Bai Ying. Tidakkah kamu mendengar bahwa Xia dan Bai biasanya memiliki hobi menonton siaran langsung? Apakah itu? Telur naga berkelebat di tengah ruangan, dan perisai tidak dapat dilindungi. Ke segala arah, telur naga berkumpul menuju telur naga pusat. Telur naga menjadi lebih besar, dan akhirnya pecah secara langsung. Pada saat yang sama, seekor naga lucu muncul, berikut ini data yang berkedip,
selamat kepada gurita jangkar, memperoleh ide dari tiran lokal, saudara perempuan adalah Dewi, dan telur naga combo 999 yang dihargai. Selamat kepada jangkar karena memenangkan kereta kehormatan. Pesan, gurita, saksofonmu luar biasa. Wow, seseorang menghadiahkan 999 telur naga dan menetaskan naga sungguhan. Kalian harus tahu bahwa ini sudah menjadi hadiah langka tingkat tinggi untuk Feilong.com, dan jumlah total hadiahnya hampir 500 juta. Sungguh tiran. Tentu saja, dengan penduduk lokal yang besar, ada angpau besar. Semua akun daring di antara hadirin dihujani angpau untuk sementara waktu, dan semua orang merampok untuk sementara waktu. Seseorang dihadiahi kereta api, dan seluruh platform terkejut, jumlah orang daring di ruangan itu meningkat lagi. Tentu saja, Zhang Yu tahu bahwa ini adalah hadiah dari Tang Yuxin, dan ini adalah pertama kalinya dia menerima hadiah premium. Meskipun diberikan oleh teman-temanku, tapi hatiku juga sangat dingin. Zhang Yu tertawa, terima kasih atas kecintaanmu pada gurita. Aku akan memainkan lagu lain untuk semua orang di bawah ini, yang juga dari Chat Sax yang kubuat sendiri. Lagu ini sudah berakhir, kisah kita resmi diluncurkan. Saksofon yang berceloteh mengubah rute kelembutannya dan mulai memamerkan keahliannya. Sejak iringan dimulai, suasana penonton segera dimobilisasi. Zhang Yuyun merujuk pada keadaan Rufei dan mengejutkan semua orang di ruang siaran langsung saat itu. Lagu saksofon asli yang begitu bagus sangat mengerikan. Saya harus mengatakan bahwa semua orang di Zhang Yu Blow tercengang. Zhang Yu menyipitkan matanya dan membenamkan dirinya dalam suasana yang ahli itu, diiringi oleh iringan, berbagai suara pendakian yang dilebih-lebihkan dan keterampilan naik turun. Segera saksofon Zhang Yu diikuti oleh nada panjang yang sangat dilebih-lebihkan, kemudian tiba-tiba berhenti. Zhang Yu menarik napas dalam-dalam dan menyeringai ke kamera seperti ini. Hadiah-hadiah itu tampaknya turun hujan, dan banyak telur naga yang mempesona. Kali ini ada lebih banyak tiran lokal, yang telah menembak dan menghadiahkan 99 telur naga, tip ada di mana-mana di seluruh jaringan. Faktanya, orang-orang seperti ini, dimanapun itu hidup, pergilah kemanapun Anda inginkan, semakin hidup semakin baik. Akhirnya, jumlah orang di ruang gurita meningkat lagi, dan tidak banyak orang di ruang jangkar lainnya. Bahkan di ruang khusus acara resmi, jumlah orang telah menurun secara signifikan. Beberapa orang di ruangan itu tidak menyiarkan jangkar sekarang, semua ingin datang dan melihat dewa gurita ini, apa yang sebenarnya terjadi. Jangan biarkan kita merayakan tahun baru dengan baik. Telur naga berkelebat di tengah ruangan, dan perisai tidak dapat dilindungi. Ke segala arah, telur naga berkumpul menuju telur naga di tengah. Telur naga menjadi semakin besar, dan akhirnya pecah secara langsung. Pada saat yang sama, seekor naga lucu muncul. Data berikut berkelebat, selamat kepada gurita jangkar, memperoleh ide dari tiran lokal, saudari adalah Dewi, hadiah combo telur naga 999. Selamat kepada jangkar karena memenangkan kereta kehormatan. Pesan, Anda adalah master saksofon kelas dunia, Kakak perempuan saya adalah seorang dewi, dan dia benar-benar menghadiahi naga lain. Dia mengejutkan semua orang di ruangan itu. 1,5 juta, 2 kali sejuta. Tiran lokal seperti itu tidak lagi langka, tetapi langka. Untuk platform siaran langsung, pria yang sering memberi hadiah lebih umum, dan wanita yang memberi hadiah sedikit. Banyak pembawa acara pria juga iri, dengki, dan penuh kebencian. Mengapa tidak ada tiran wanita seperti itu di ruangannya? Suasana di ruangan itu kembali memanas. Zhang Yu melihat Tang Yuxin memberikan hadiah lain dan mengerutkan kening, dia tahu keluarga Tang Yuxin kaya. Sejak awal, Tang Yuxin adalah salah satu penggemar yang sering memberi hadiah pada dirinya sendiri, dan dia adalah seorang wanita. Ternyata dia hanya memberi hadiah. Meskipun murah hati, dia tidak berbeda dengan penggemar murah hati lainnya. Sekarang dua orang mengatakan bahwa mereka telah menjadi teman, hadiah Tang Yuxin tidak murah hati lagi, itu agak berlebihan. Zhang Yu memang suka uang, tetapi dia tidak suka teman menghabiskan terlalu banyak uang untuk dirinya sendiri. Teman adalah teman, dan dengan uang di tengah-tengah, rasanya berubah. Zhang Yu mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks ke Tang Yuxin, cukup. Aku akan marah. Tang Yuxin juga segera membalas dua kata, hehe. Zhang Yu meletakkan ponselnya dan berkata, terima kasih atas hadiahnya. Aku akan membereskannya saja,
dan Suangjiao kita yang tak tertandingi akan segera mulai. Zhang Yu mengemas saksofon di dalam kotak sementara netizen di ruangan itu menyapu hujan. Sebelum kembali duduk di depan komputer, saya menyalakan fungsi perekaman dan mulai menyiarkan secara resmi Suangjiao yang tak tertandingi. Tidak seorang pun di sungai atau danau pernah mendengar nama Yulang Jiangfeng dan Yan Nantian. Kisah Zhang Yu adalah kisah selangkah demi selangkah. Kisah tentang kebanggaan ganda yang tak tertandingi. Sejujurnya, dalam pandangan Zhang Yu, itu adalah plot yang lebih berdarah. Sebuah pembuatan ulang kostum periode milik drama penderitaan etika keluarga urban modern yang khas. Itu tidak lebih dari seorang wanita cacat otak yang benci mencintai. Dia kebetulan bertemu sepasang saudara kembar, dan kemudian memeras otaknya untuk memerankan mereka berdua. Dengan selera membaca saat ini, ceritanya mungkin bukan hal baru. Namun yang membuat buku ini sangat bergengsi adalah karakterisasi karakter dalam buku tersebut. Dalam hal karakter, karya-karya kuno seringkali mengandalkan karakter-karakter untuk menang, yang merupakan cara lain. Dari lelaki lontau Yulang Jiangfeng, hingga tokoh penting Yan Nantian, ahli bunga bergerak, 12 horoskop, 10 penjahat teratas, ayah dan anak Jiang Beihe, sekelompok master wanita, dan 100 bunga, semuanya dengan kepribadian yang berbeda. Tentu saja, tidak ada kekurangan, tetapi sebenarnya tidak ada kekurangan di seluruh tubuh. Salah satu karakter paling sukses adalah protagonis buku ini, Jiang Xiaoyu. Buku Pierre Suangjiao terjerat oleh begitu banyak karakter, yang menjadikan buku ini sebagai karya yang sangat representatif di antara novel seni bela diri. Zhang Yu adalah pendongeng ulung dengan keterampilan mendongeng tingkat dewa. Selain itu, karya-karya kuno memiliki kontrol yang unik atas detailnya. Selama Anda mendengarkannya, tidak mudah tersesat. Dibandingkan dengan panasnya Jin Lao yang lambat, cerita dari cerita kuno jauh lebih cepat. Selain itu, alurnya tepat, dan rasa substitusinya sangat kuat. Dengan pembicaraan Zhang Yu episode demi episode, jumlah orang di ruangan itu hampir tidak stabil. Biasanya, beberapa ruang pembawa acara pada dasarnya datang dan menonton setelah beberapa saat, dan hanya sedikit orang yang menunggu lama. Tetapi, ruang Zhang Yu berbeda, banyak orang tidak berencana untuk pergi setelah mendengarnya. Karena Zhang Yu berbicara dengan baik, selama Anda mendengarkan, Anda tidak bisa melupakannya. Awalnya Zhang Yu berencana untuk menyiarkan 10 episode berturut-turut hari ini. Bagaimanapun, tidak ada yang salah dengan tahun baru. Menyiarkan sedikit lebih banyak seharusnya menjadi manfaat tahun baru bagi para penggemar. Namun, tepat setelah episode keempat disiarkan, saya menerima pesan singkat yang menonjol di stasiun. Zhang Yu membukanya dan melihat bahwa itu adalah pesan dari Zhu Zikuan, yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ternyata tim senior Fei Longwang berharap mereka akan memiliki lebih sedikit episode setiap hari dan mencoba untuk menjaga air tetap mengalir selama mungkin. Mereka harus menjunjung tinggi semangat pertempuran terus-menerus dan tidak mencoba memancing. Terlalu banyak sekaligus, tidak cocok untuk platform untuk memaksimalkan sumber daya novel. Zhang Yu memikirkannya, dan juga, jika dia melanjutkan episode demi episode dan mendengar lebih banyak orang, akan ada lebih sedikit hadiah. Dari perspektif platform perusahaan, itu tidak akan sepadan. Tentu saja, kelekatan pengguna yang kuat itu penting, tetapi keuntungan juga sama pentingnya. Anda tidak boleh kehilangan tongkat. Bukankah itu sepadan? Zhang Yu menyiarkan episode lain, diikuti oleh 5 episode berturut-turut sehari sebelum hari ketiga pengumuman, mulai dari hari keempat, 2 episode sehari. Pengaturan Zhang Yu membuat banyak netizen tidak puas. Cukup mendengarkan beberapa episode saja sehari, dan satu demi satu memprotes. Tetapi sebelum netizen mengeluh, Zhang Yu menarik diri dari jalur offline dengan sangat cepat, dan itu sama sekali tidak terlihat. Netizen tidak lagi mengeluh ketika mereka mengeluh. Pembawa acara sudah pergi, tetapi pohon-pohon tumbang dan kerumunan dialihkan ke ruangan lain. Ini juga membuat banyak pembawa acara merasa lega. Jika gurita disiarkan dengan cara ini, ia akan makan malam dan tidur sendiri. Pada hari pertama tahun baru, ia juga akan menemani sang pangeran untuk membaca dan bermain. Zhang Yu menutup ruang siaran langsung dan menyerahkan program yang direkamnya ke belakang panggung perusahaan. Meskipun perusahaan belum memutuskan apakah akan membeli versi audio novel tersebut, Zhang Yu tahu bahwa mungkin saja perusahaan bermaksud untuk melihat respons pasar novel tersebut sebelum membuat keputusan. Zhang Yu tidak keberatan dengan keputusan perusahaan. Lagi pula,
Dari sudut pandang platform itu sendiri, beberapa novel berturut-turut adalah karya-karya ilahi, dan itu tidak mungkin. Menghabiskan banyak uang untuk membeli karya yang diterima dengan baik akan meningkatkan risiko operasional perusahaan, jadi itu harus dipertimbangkan dengan cermat. Dibandingkan dengan platform yang berpandangan ke depan dan ke belakang, Zhang Yu sendiri tahu situasi spesifik dari kebanggaan ganda yang tak tertandingi. Membeli cerita yang begitu indah akan terjadi cepat atau lambat, dan saya tidak terburu-buru. Zhang Yu kemudian masuk ke vertexchinese.com, dan memposting novel yang dikodekannya. Meskipun Xiao Jianghu tidak memposting sisa konten di situs web, itu tidak menunda penulisan buku baru. Dengan semuanya beres, Zhang Yu adalah apa yang harus dia lakukan. Selama festival musim semi, banyak penulis Tiongkok menerbitkan buku-buku baru. Lagi pula, ini adalah periode puncak membaca tahunan. Pada saat ini, baik buku-buku VIP lama maupun buku-buku baru yang baru diterbitkan telah mencapai hasil yang baik. Buku baru Zhang Yu tidak istimewa. Itu tidak lebih dari seorang penulis terkenal dan novel yang baru diterbitkan. Itu adalah novel ini, tetapi menyebabkan banyak kontroversi di situs web Tiongkok. Zhang Yu sendiri tidak tahu, tetapi area pesan tampaknya menjadi penggorengan, dan kontroversi yang konsisten terjadi. Buku baru Octopus. Sayang sekali, sungguh kebanggaan ganda yang tak tertandingi. Ini jelas merupakan plagiarisme dari Grimace Taos, plagiarisme. Ya, awalnya persis sama. Apakah kamu di sana? Mengapa aku tidak merasakannya? Pahlawan yang bermasalah, aku juga menontonnya, sepertinya berbeda. Apa yang kau lihat? Persis sama. Dia juga saudara kembar, tetapi kepala iblisnya telah berubah dari seorang pria menjadi seorang wanita, dan pintu api ajaib telah digantikan oleh istana bunga. Kakak laki-laki Tuan dan Yang masing-masing bertaruh dan menjadi istana bunga. Tuan dan Yan nantian masing-masing memimpin, terutama bagian dialognya persis sama, bukankah ini plagiarisme yang jelas? Standar plagiarisme oleh Tuan Tanah terlalu ketat, itu tidak lebih dari sekadar referensi. Bagaimana plagiarisme bisa begitu serius? Apa yang tidak serius? Plagiarisme adalah plagiarisme, dan itu adalah plagiarisme yang mencolok. Seorang penulis fiksi tidak ingin menulis ceritanya sendiri. Dia selalu memikirkan sesuatu yang keterlaluan. Bagaimana ini bisa dilakukan? Menurutku tidak baik menjadi muda. Dikatakan bahwa gurita ini baru berusia 16 atau 17 tahun, dan novel apa yang bisa dia tulis. Yang kedua telah mengungkapkan esensinya. Dia masih seorang jenius muda. Dia adalah seorang jenius plagiarisme muda. Itu konyol. Jika plagiarisme adalah seorang jenius, semua yang bisa bernapas adalah seorang jenius. Aku tidak tahu yang mana dari buku pertamanya yang merupakan plagiarisme dari plagiarisme. Tidak. Saya akan pergi ke area pengaduan dan mengadu kepadanya. Ya, saya akan pergi ke area ulasan buku Grimace dan melaporkannya. Kalian sakit. Area ulasan buku Zhang Yu terus-menerus diperdebatkan dengan berbagai pesan. Didukung, saya pikir itu hanya referensi, dua generasi masa yang tak tertandingi dan bergejolak. Kedua buku ini tidak dapat melihat paragraf mana yang sama. Itu tidak lebih dari sekadar struktur cerita. Dialog di tengahnya sedikit seperti plagiarisme. Mereka yang menentangnya tidak mau memaafkan dan percaya bahwa itu pada dasarnya adalah plagiarisme dan tidak dapat dimaafkan. Di bagian atas area pelaporan keluhan, banyak orang juga meninggalkan pesan untuk melaporkan plagiarisme gurita. Namun, laporan itu membutuhkan bukti. Jika bukti diberikan, teks kedua buku itu masih di luar jangkauan. Satu-satunya bagian yang dapat dibuktikan adalah bagian yang mengundang untuk berbicara dengan Li Xing, yang menyatakan bahwa jika plagiarisme, strukturnya masih sedikit mirip. Tentu saja, ini juga berfungsi sebagai bukti penting untuk pelaporan. Zhang Yu sendiri tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Pendeta Tao Grimace, Dai Ming, saat ini sedang menulis buku, Tianjian Zhen Qian Kun, Fantasi. Sebagai penulis tingkat Dewa Agung di puncak, Dai Ming, seperti banyak Dewa Agung lainnya, tidak beristirahat selama tahun baru. Selama festival musim semi, itu adalah hari ketika teman-teman buku membesarkan anak-anak secara kolektif, dan itu juga merupakan hari tradisional ketika setiap penulis harus menambahkan ucapan selamat tahun baru. Pada hari kerja, Anda mungkin tidak perlu memperbarui terlalu banyak, tetapi jika Anda tidak memperbarui selama festival musim semi, itu akan menyebabkan banyak pembaca kehilangan. Dai Ming, seperti biasa,
harus masuk ke area ulasan bukunya untuk melihat apakah ada topik hangat sebelum memperbarui. Jika pembaca menemukan racun yang mematikan dalam plot, maka ia harus menemukan cara untuk kembali dengan cepat, agar tidak menyebabkan banyak kehilangan pembaca. Dari sudut pandang pribadinya, saran penulis kepada pembaca harus diserap dan dipahami. Jika Anda ingin berhasil di era web, apa yang dipikirkan dan disukai? Pembaca lebih penting daripada apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda sukai. Dai Ming datang ke area ulasan bukunya dan melihat banyak posting baru. Judulnya sebenarnya tentang plagiarisme. Ini membuat Zhu Ming sedikit terkejut. Menjiplak diri sendiri, tidak bisa melakukannya. Dengan rasa ingin tahu, Zhu Ming mengetuk posting itu dan membacanya dengan saksama. Itu sangat mengejutkan, bahwa seseorang menjiplak dirinya sendiri. Plagiarisme itu sebenarnya, gurita. Zhu Ming tahu nama gurita. Vertex mengadakan pertemuan penulis tahunan setiap tahun. Pada dasarnya, para penulis hebat di garis depan perusahaan harus meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan kolektif. Sebagai salah satu dari mereka, saya harus pergi setiap tahun. Salah satunya adalah permintaan perusahaan. Sebagai kepentingan pribadi di bawah pohon, saya harus memiliki rasa hormat yang paling sedikit terhadap perusahaan. Kemudian ada penulis top di negara ini, dan mereka biasanya punya waktu untuk bertemu dan berkomunikasi satu sama lain. Pertemuan tahunan adalah cara yang baik. Sambil meningkatkan keterampilan menulis, itu juga menambah sejumlah popularitas. Anda harus tahu bahwa setiap kali Anda membuka buku baru, setiap penulis hebat tingkat dewa yang memiliki hubungan pribadi yang baik harus saling merekomendasikan. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan saluran rekomendasi yang sangat kuat, dan tidak kalah dengan rekomendasi resmi dari kerajaan. Pada rapat tahunan perusahaan, satu orang menjadi topik hangat. Ini adalah penulis pendatang baru yang melonjak tahun lalu, Gurita. Buku baru Gurita keluar pada akhir tahun, dan situasi penjualannya sangat panas. Anda tahu bahwa ini jarang terjadi di antara penulis daring. Penulis novel daring umumnya melakukan pra-pembaruan di internet sebelum buku fisik dijual. Karena basis penggemar penulis pada dasarnya berasal dari internet. Setelah pembaruan jaringan selesai, penggemar akan menonton hampir. Faktanya, novel internet seperti itu akan berakhir setelah membacanya, dan akan menjadi luar biasa lagi. Bagaimanapun, ini adalah novel jaringan. Putih, tanpa konotasi ideologis, masih merupakan tema abadi. Seorang penulis novel daring, yang menghasilkan buku fisik dengan nama yang sama, dari sudut pandang penggemar, hanya sedikit orang yang membelinya kecuali beberapa bubuk besi. Pembaca pasar sastra ortodoks umumnya tidak menyukai fiksi daring, sehingga daya beli mereka terbatas. Dalam keadaan normal, penulis novel daring dengan penjualan lebih dari 100.000 eksemplar sudah menjadi penulis yang sangat baik. Bahkan dapat dikatakan bahwa orang dengan skala penjualan seperti itu sudah langka. Bagaimanapun, zaman sudah berbeda. Skala buku fisik telah sangat dipengaruhi oleh internet. Buku fisik tidak lagi menjadi andalan untuk menghasilkan uang di pasar sastra. Jadi, berapa banyak uang yang akhirnya dapat dihasilkan seorang penulis dalam hal penjualan buku fisik sebenarnya tidak masuk akal. Skala penjualan buku fisik adalah kehormatan khusus. Buku fisik makin laku dan laku keras, yang membuktikan bahwa Anda sudah menjadi penulis kecil dan terkenal di pasar sastra arus utama domestik. Sebab, di pasar sastra daring, sekalipun Anda terkenal dan volume penjualan buku fisik tidak sesuai standar, Anda bukanlah penulis yang diterima oleh pasar sastra arus utama. Terus terang, Anda hanyalah penipu. Oleh karena itu, volume penjualan novel Gurita sudah mencapai skala ratusan ribu volume. Harus dikatakan bahwa di antara para penulis pertemuan puncak tahunan puncak, novel itu tidak kurang dari sebuah blockbuster. Banyak penulis hebat yang mengenal nama Gurita. Selama pertemuan tahunan, banyak penulis hebat membahas novel Gurita secara terkonsentrasi, terutama untuk menunjukkan cara dan metode agar karya Gurita berhasil, dan ada tempat bagi kelompok untuk belajar. Pada akhirnya, semua orang menganalisis dan menyimpulkan bahwa itu adalah sistem komprehensif yang saling memengaruhi. Keberhasilan Gurita adalah bahwa orang lain tidak dapat menirunya. Ketika Octopus menulis novel tersebut, ia adalah seorang penyiar terkenal di platform siaran langsung. Popularitasnya selalu tinggi, dan berbicara dan membaca dengan mulut adalah dua perasaan yang berbeda. Orang-orang yang telah mendengarnya tidak menunda Anda untuk membacanya lagi, sehingga secara langsung menyebabkan penjualan novel mereka
yang berbeda dari penulis lain. Yang lebih luar biasa adalah bahwa meskipun Octapus tampil langsung, ia juga seorang komposer berbakat dalam negeri. Karya musik aslinya telah menjadi populer di Tiongkok, yang bahkan telah meningkatkan pengaruh karya Octapus di pasar sastra. Bahkan lebih mustahil bagi penulis lain untuk mereproduksi ini. Dari sudut pandang mereka, bernyanyi tidak selaras, dan membiarkan mereka menulis lagu tidak realistis. Siapa yang tahu cara menggunakan jangkrik itu dan 1234567? Jadi kesimpulan akhirnya, keberhasilan orang lain adalah sistem terintegrasi yang tidak dapat ditiru oleh orang lain. Dua keunggulan utama gurita itu sendiri telah dikonfirmasi dengan suara bulat oleh para dewa yang berpartisipasi. Mengenai penulisan, tentu saja, ada juga diskusi yang terfokus. Apa gaya penulisan? Adalah cara dan metode yang dijalani oleh seorang penulis web. Dapat dikatakan bahwa dalam penggunaan metode ini, setiap penulis memiliki pandangan dan arah yang berbeda. Seringkali, inti dari perdebatan di antara para penulis adalah kualitas tulisan. Jadi, dalam hal penulisan, bahkan jika Anda kembali ke medan perang utama para dewa besar, mungkin biarkan para dewa besar yang bekerja dalam penulisan menceritakan sebuah buku atau menulis sebuah lagu, mereka tentu tidak bisa, karena mereka tidak dapat mengetahuinya. Itu sesuatu yang lain daripada keterampilan. Tetapi dalam hal penulisan, kita masih bisa membicarakannya pada intinya. Banyak penulis hebat berpikir bahwa penulisan gurita terlalu umum. Jangankan isinya, masih banyak dialog, itu hanya aliran dialog yang jelas. Tentu saja, gurita juga memiliki keunggulan. Keuntungannya adalah dapat menulis alur cerita yang bagus. Banyak dewa besar berkata bahwa mereka tidak menyangka akan mendapatkan alur cerita seperti itu, dan jika mereka memikirkannya, mereka dapat menuliskannya. Di mata para dewa besar di internet, novel seni bela diri telah menurun selama bertahun-tahun. Bahkan jika sesekali ada 1,5 buku yang berhasil, itu jarang terjadi. Kemerosotan di seluruh pasar seni bela diri tidak banyak membantu. Ada serangkaian karya klasik Heluo dan Xiaoying di bagian depan. Tidak peduli bagaimana Anda menulis di bagian belakang, Anda tidak dapat menulis sesuatu yang layak. Keberhasilan gurita tidak lebih dari sekadar menulis esai kecil yang bagus. Tepatnya, saya memiliki lidah yang bagus dan dapat berbicara. Tepatnya, saya dapat menulis lagu lagi, dan saya juga menulis dengan sangat baik. Banyak yang kebetulan merupakan penjualan buku fisik yang sebenarnya untuk karya gurita. Meskipun hasilnya menggembirakan, ada peluang yang kuat. Dan ada faktor yang menentukan, apakah BYWN kecil Anda masih dapat mempertahankan standar yang tinggi di lain waktu. Jika buku Anda berikutnya rusak, seluruh sistem Anda akan runtuh dan menjadi tidak berharga. Kesimpulan akhir dari diskusi semua orang. Tidak ada masalah besar dengan gurita. Hanya keberuntungan besar. Dengan buku berikutnya, dia tidak dapat menjual bahkan 10.000 eksemplar. Sebagai salah satu dewa besar di konferensi, Zhu Ming juga setuju dengan pandangan ini. Gurita bukanlah masalah besar. Jika Anda memiliki keterampilan gurita, Anda dapat memindahkan pekerjaan Anda sendiri dari aslinya, dan volume penjualan akan jauh melebihi gurita. Zhu Ming datang ke area ulasan bukunya hari ini untuk melihat apa. Zhang Yu benar-benar menyalin novelnya. Kesan pertama untuk Zhu Ming ini adalah, tidak bisa, sebagai penulis platinum puncak, Zhu Ming telah berada di lingkaran ini selama bertahun-tahun. Pahlawan ganda di masa sulit adalah karyanya yang terkenal. Pada dasarnya siapapun yang suka membaca novel daring telah melihatnya. Terlalu jelas untuk memilih salinan ini. Banyak netizen menyarankan agar Zhu Ming pergi dan melihat kebanggaan ganda yang tak tertandingi ini, dan jika dia mengatakan bahwa dia merasa sedikit penasaran, dia secara alami mencari di platform. Zhu Ming datang ke area kerja Suang Jiao yang tak tertandingi. Ditemukan bahwa buku baru Zhang Yu hampir diterbitkan dan ada lebih dari 200 pemimpin. Di antara mereka, Konfederasi Emas dan Konfederasi Perak memiliki keduanya, dan hanya melihat momentum rilis buku baru, mereka membuang jalan-jalan mereka. Zhu Ming sedang melihat giginya. Tidak mengherankan bahwa penjualan buku fisik begitu menakjubkan, ada terlalu banyak bubuk besi, dan semuanya adalah kopi yang kaya. Saya khawatir hanya ada sedikit orang di platform yang dapat menantangnya. Zhu Ming mengklik Peerless Double Pride, dan melihatnya, karena Zhang Yu baru saja mulai memperbarui, dan isinya tidak banyak. Setelah melihatnya, Zhu Ming merasa sedikit menyukainya. Dari sudut pandangnya, itu seharusnya menjadi sedikit referensi,
terutama paragraf dialognya. Setelah zooming melihatnya, izinkan saya mengatakan bahwa ada sedikit kesombongan di hati saya. Lihat, sungguh jenius remaja, tidak belajar dari pekerjaan saya. Meskipun gurita itu tersembunyi dalam-dalam, bingkai cerita yang besar dan beberapa tulisan yang halus masih dapat melihat bayangan pahlawan ganda di masa-masa sulit. Potong, zooming merasa sedikit jijik. Ketika seorang pemuda seperti itu memulai dengan plagiarisme, ketika begitu banyak orang menerbitkan buku baru, begitu banyak orang bergabung dengan kerumunan. Saya telah menulis selama bertahun-tahun, dan tidak banyak penggemar berat, itu terlalu tidak adil. Sebenarnya, dari sudut pandang zooming sendiri, tidak masalah untuk belajar darinya. Saya menulis novel sepanjang tahun, dan fiksi internet juga sama saja. Tidak lebih dari itu, Anda menyalin Anda, dan saya menyalin milik saya. Di platform, jenis plot perceraian ringan, cerita seperti apa yang ditulis, jika ini dianggap plagiarisme, puncaknya hanya dapat memiliki setengah dari novel. Tentu saja, ini hanya berlebihan. 1/10 masih ada di sana. Zooming berpikir sejenak, bagaimana mengatakan semua orang juga merupakan platform. Karena begitu banyak pembaca pergi untuk melaporkan kepada diri mereka sendiri, yang terbaik adalah mengekspresikan sikap mereka. Yang satu tidak menyalahkan pembaca, dan yang lainnya tidak menyalahkan gurita itu sendiri. Biarkan gurita melihat dan belajar darinya, dia masih sangat murah hati. Ketika zooming memikirkan hal ini, dia menggunakan akunnya untuk membuat wajah dan memberikan komentar di area ulasan buku Zhang Yu. Penciptaan karya sastra tidak lain hanyalah saling menginspirasi dan mencerahkan. Buku baru gurita memiliki wawasan unik tersendiri dalam penciptaannya. Grimace berharap para pembaca dapat memaafkan sebisa mungkin dan tidak terpaku pada detail tertentu. Saya terlalu peduli. Setelah menulis sedikit lagi, karya tersebut akan segera memiliki gayanya sendiri. Begitu pesan zooming diunggah, hal itu menimbulkan respons yang luar biasa di area ulasan buku Pierre Suangjiao. Netizen ramai membicarakan bahwa Grimace Taois memang salah satu penulis hebat tingkat dewa di puncak. Ia luar biasa dan tidak memiliki pengetahuan umum dengan junior. Beberapa netizen juga meninggalkan pesan yang meminta Zhang Yu untuk datang dan belajar. Mari kita lihat seperti apa karakter penulis hebat yang sebenarnya. Satu demi satu, Zhang Yu diminta untuk merevisi sebagian alur cerita dan kemudian secara resmi meminta maaf kepada Grimace Taois. Tentu saja, beberapa netizen dengan belak-belakan mengatakan bahwa Anda sakit. Di mana saya bisa melihat bahwa gurita itu meniru Anda? Keesokan harinya, di sore hari, Zhang Yu menyiarkan langsung. Sebelum siaran langsung Zhang Yu, banyak orang telah berdebat sengit antara Zhang Yu dan Zhang tentang plagiarisme. Zhang Yugang membuka ruang siaran langsung. Jumlahnya langsung naik lagi, dan kemudian beberapa orang mengutuk Zhang Yu karena plagiarisme. Meskipun sablon di ruang siaran langsung cepat, ada beberapa jenis plagiarisme di tengah, dan Zhang Yu tidak buta, tentu saja. Apa situasinya? Apa itu plagiarisme? Zhang Yu membolak-balik halaman obrolan, menemukan plagiarisme, dan melihat lebih dekat. Ternyata beberapa orang mengatakan bahwa kebanggaan ganda yang tak tertandingi menjiplak pahlawan ganda yang bermasalah. Zhang Yu merasa sangat membosankan. Kapan dia melihat apa yang terjadi di masa-masa sulit? Tidak mungkin berbicara tentang plagiarisme, tetapi ini adalah mahakarya seni bela diri dari bumi. Bagaimana mungkin itu adalah salinan dari novel orang lain? Zhang Yu berkata, aku akan menceritakan kepadamu tentang kesombongan ganda yang eksentrik dan menjiplak pahlawan ganda yang bermasalah. Maaf, aku belum pernah melihat pahlawan ganda yang bermasalah di gurita. Begitu kalimat Zhang Yu keluar, itu menyebabkan respons yang luar biasa di ruangan itu. Lihat. Aku bilang bahwa si bajingan gurita tidak dapat menyalinnya. Si bajingan gurita bahkan belum melihatnya, menjiplak pantat. Itu semua air kotor dan cemoohan. Tidak sama sekali. Lihat saja penjualan novel-novel bajingan gurita lainnya. Orang-orang juga menggunakan plagiarisme. Yang lain menjiplaknya. Sungguh tidak tahu malu. Plagiarisme, kamu hanya menjiplak. Bahkan jika kamu mengatakan bahwa kamu telah meminjam dari ide orang lain. Kamu mengatakan bahwa kamu belum pernah melihatnya sebelumnya, siapa yang percaya? Tidak tahu malu sampai pada titik seperti itu, kamu masih tidak punya wajah. Lawan gurita yang tidak tahu malu. Ide pengguna, Xiao Zui tidak pernah diam, karena, ucapan ilegal,
diblokir secara permanen oleh manajer perumahan, dan dikeluarkan dari ruang obrolan. Seseorang diblokir. Di ruang obrolan, para penggemar gurita semuanya menyukainya. Di ruang gurita, mempertanyakan serangan terhadap gurita itu sendiri sama saja dengan kematian. Tentu saja, ada juga orang yang telah melontarkan ekspresi *****. Beberapa orang telah memprotes bahwa gurita telah menggunakan hak istimewa ruang obrolan untuk menerapkan hegemonisme dan tidak membiarkan orang-orang mengajukan keberatan. Zhang Yu tersenyum dan berkata, jangan biarkan mereka diam dulu. Mengenai masalah ini, Anda dapat berbicara dengan bebas selama Anda tidak bersumpah. Saya ulangi sekali lagi bahwa saya benar-benar belum pernah melihat kisah pahlawan ganda di masa sulit, menyalin dan meminjam dari novel orang lain. Tentu saja tidak ada cara untuk membicarakannya. Mungkin plot pembukaan kita mirip, tetapi saya percaya bahwa plot berikutnya pasti berbeda. Jadi ini hanya imajinasi yang tidak disengaja. Jangan membuat alasan. Bagaimana mungkin Anda tidak pernah membaca masa sulit? Bagaimana mungkin Anda tidak pernah menulis yang sama? Tidak, alasanmu terlalu konyol. Kamu juga bilang belum melihatnya. Jadi bisa dibilang, Sword Shadow Solitaris Smoke, karya He Luo dan Residual Shadow Jiang Hurot, karya Xiao Ying, kamu juga bisa bilang belum melihatnya. Buku berikutnya bisa disalin sesuka hati dengan alasan ini. Zhang Yu mengangguk dan berkata, hei, jangan bilang begitu. Aku belum membaca salah satu dari dua buku yang kamu katakan. Sebenarnya, Zhang Yu belum pernah membaca kedua buku ini, He Luo. Nama Xiao He dan Xiao Ying sendiri sudah pernah didengar oleh orang lain. Bagaimanapun, aku orang asing. Meskipun aku juga suka membaca novel di bumi, semuanya adalah novel bumi. Setelah menyeberang ke sini, aku belum pernah membaca novel di sini. Kecuali berbagai bahan ajar di sekolah, aku hampir tidak pernah melihat karya sastra di sini. Awalnya, Zhang Yu tidak suka membaca buku. Dia tidak punya inventaris di kepalanya, kalau tidak, dia tidak akan menjadi tipe siswa kelas sampah. Tapi kebenaran besar Zhang Yu. Kelihatannya seperti penggorengan di dalam ruangan, apa? Itu sangat menarik perhatian sehingga dia belum membaca dua buku paling terkenal dari He Luo dan Xiao Ying. Anda harus tahu bahwa kedua buku ini adalah buku pencerahan untuk semua penulis novel daring. Hanya lelucon untuk mengatakan bahwa mereka belum membacanya. Hahaha, Dewa Gurita itu mendominasi. Dewa Gurita berkata begitu bagus. Apa buku bagus yang Anda sebutkan? Mengapa Anda membaca Dewa Gurita? Saya pikir itu rata-rata. Pekerjaan dengan Dewa Gurita sama sekali tidak bernilai. Tidak tahu malu, sombong, tidak tahu malu. Di layar publik, ada yang memuji jempol, dan Dewa Kuas membenci. Tentu saja, mereka juga memarahi ibu mereka. Namun, orang yang dimarahi segera melarang dan menendangnya. Anda harus tahu bahwa manajemen rumah Zhang Yu juga online. Banyak orang langsung mengutuk, yang sepenuhnya mencerminkan hegemonisme ruangan. Zhang Yu melihat area pesan dan menggesek layar seolah-olah sedang hujan, tetapi juga tersenyum dan berkata, saya tidak percaya atau tidak. Bagaimanapun, saya belum pernah membaca buku apapun karya He Luo dan Xiao Ying. Mengenai apa yang Anda katakan, saya bahkan belum pernah mendengar nama pahlawan ganda yang bermasalah. Di mana menyalinnya, tetapi saya akan memeriksanya setelah siaran langsung untuk melihat apakah itu kebetulan sehingga semua orang baru saja menulis tentangnya. Mengenai cerita yang diceritakan oleh Gurita Nah, jika Anda menyukainya, Anda tidak menyukainya. Ada banyak program yang luar biasa di platform ini. Saya tidak akan mengirim Gurita. Mari kita lanjutkan cerita hari ini. Petik 2. Zhang Yu juga tidak peduli dengan kerumunan itu, dia mulai merekam program, dan kemudian memulai siaran langsung hari ini. Kisah Peerless Double Pride jauh lebih cepat dari yang sebelumnya. Dibandingkan dengan Jin Lao, yang lebih mampu dari biasanya, Ai Jian tidak begitu sabar dengan pendekatan kuno. Umumnya, dia berkumpul dan bergegas ke utama baris. Alur cerita utama dari kisah Peerless Suang Jiao datang dengan cepat dan cepat. Dengan penjelasan Zhang Yu, Yan Nantian segera mulai melawan lembah orang jahat. Tentu saja, sebagai pahlawan sungai dan danau, Yan Nantian, seni bela diri secara alami adalah musuh, tetapi otaknya tidak cukup. Orang jahat akan keluar satu, dan memainkannya seperti memainkan tiga cucu. Segera Yan Nantian tertangkap dan terlewat, berubah menjadi babi gemuk di talenan. Zhang Yu tersenyum dan berkata, kebanggaan ganda yang tak tertandingi hari ini.
Kami akan menyiarkan di sini, besok sore. Mari kita lihat Anda tepat waktu. Jangan, Dewa Gurita, saya ingin terus mendengarkan. Ini hanya momen yang krusial. Jangan mengakhirinya. Telur naga dapat dikatakan ada di mana-mana. Meminta Zhang Yu untuk terus menyiarkan, Anda harus tahu bahwa plot kesombongan ganda yang tak tertandingi bergerak lebih cepat, dan lebih loop by loop, kedengarannya sangat menarik. Meskipun hadiah di ruangan itu tampak seperti hujan. Zhang Yu tidak mengubah rencana siaran langsung. Tersenyum dan menutup siaran langsung. Zhang Yu meninggalkan ruang siaran langsung, mengunggah video, dan kemudian pergi ke Zenith Chinese Network, dan melihat area ulasan bukunya. Zhang Yu menemukan bahwa area ulasan buku Suang Jiao yang tak tertandingi hampir meledak. Dibandingkan dengan sejumlah besar penindasan manajemen ruang di ruang siaran langsung, area ulasan bukunya dibiarkan tidak terkelola. Banyak orang yang tidak puas dengan diri mereka sendiri datang ke sini untuk berkomentar. Zhang Yu melihatnya sebentar, hampir semuanya tidak bersalah, mengatakan bahwa dia menjiplak dan memarahi dirinya sendiri sebagai pencuri sastra yang tidak tahu malu. Ada juga banyak penggemar Heluo dan Xiaoying yang datang ke sini untuk menyerang diri mereka sendiri dan benar-benar memandang rendah dua penulis tingkat dewa yang hebat di depan umum. Zhang Yu penasaran, apakah Suang Jiao yang tak tertandingi sangat mirip dengan Fox Suang Qiong masa sulit? Memikirkan hal ini, Zhang Yu mencari, dan pahlawan ganda di masa sulit. Zhang Yu tidak membaca terlalu banyak, hanya sekitar 20 atau 30 bab. Karena saya tidak banyak mengirim. Saya hanya mengirim sedikit, dan beberapa orang mengatakan plagiarisme. Mungkin bagian depannya benar-benar mirip dengan buku itu. Zhang Yu telah melihat awal mula pahlawan ganda di masa sulit, dan saya tidak merasakan hal seperti itu. Saya mungkin telah melihat kebanggaan ganda yang tak tertandingi untuk waktu yang lama, dan saya juga memahami alasan mengapa alur buku ini relatif dipahami dengan baik. Jika Anda bersikeras bahwa ada sesuatu yang seperti itu tidak seperti itu ketika saudara iblis tua Yin Dan yang berbicara. Tetapi itu tidak persis sama, tetapi kira-kira berjalan, dan itu sedikit bermakna. Selain itu, Zhang Yu juga mendorong alur cerita pahlawan ganda di masa sulit ke belakang, yang pada dasarnya tidak relevan. Sejujurnya, kedua buku itu sama sekali berbeda, dan dilihat dari ritme dan alur ceritanya, itu sama sekali bukan karya yang dinilai. Dalam pandangan Zhang Yu, karya kuno. Di masa sulit, esai *** dapat dibandingkan dengan karya kuno. Bercanda.